نستعين على أمور الدنيا والدين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد Alhamdulillah teman-teman mahasiswa baru sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 27 Safar 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 ya, 21 Agustus 2025 kita bisa berjumpa dalam meeting tim sekali ini. Ya, insya Allah ini adalah pertemuan pertama kelas bahasa Arab kita. Ya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jika berbicara tentang bahasa Arab maka beliau adalah orang yang paling menguasai bahasa Arab di dunia ini ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada orang yang paling mengetahui bahasa Arab ya, kecuali beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mulai, teman-teman semua di sini sudah ada di kampus semua ya, atau ada yang masih di Indonesia? Sudah di kampus, Mas. Dari kampus ya? Ya. Alhamdulillah. Berarti sudah student ID sudah dapat ya. Iqomah bagaimana? Kalau student ID belum ya, ada yang belum termasuk saya. Oke. Kalau ke kita, Mas, kemarin baru masuk ke gedung 21 untuk kasih berkas iqamah. Dan disuruh tunggu 10 hari katanya untuk ambil paspor asli. Oh iya. Ya, semoga ini ya, semoga dipermudah nanti sampai bisa dapat student ID-nya ya, seterusnya insya Allah. Untuk perkuliahan berarti mulai pekan depan ya? Iya, tanggal 24 ya, Mas? Iya, hari Ahad, Ustaz. Oh iya. Pekan depan ya sudah mulai ya, semoga juga Allah mudahkan. Baik, untuk yang pertama di kelas dasar kali ini ya, saya izin share screen. Kita perkenalan dulu lah ya, supaya saling kenal. Ya, jadi kita perkenalan dulu dan perkenalannya pakai bahasa Arab ya. Jangan khawatir, ini sudah ada teksnya, tinggal kita baca saja. Jadi format perkenalannya seperti ini, mulai dari nama, ya, al-ism, nama, kemudian al-asl, ya, kota asalnya dari mana, Indonesianya, ya. Kemudian khirij itu lulusan mana ya, pendidikan terakhir, S1 atau S2-nya dari mana, kemudian sekarang di KFUPM ngambil master atau PhD, ya, nanti bisa ditulis di sini. Kemudian takhassus itu jurusan ya, takhassus itu jurusan. Dan yang terakhir ya ungkapan
tasyarraftu biliqaikum. Ini ungkapan apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya nice to see you atau ya yang semacamnya. Ya, senang bertemu dengan kalian. Baik, jadi saya contohkan dulu dari saya ya, perkenalkan. Ya, ana ismi Arman Maulana. Ya, nama saya Arman Maulana. Ana min Madinati Purbalingga. Ya, ana min Madinati Purbalingga. Ya, Jawa Al-Wusta. Jawa Al-Wusta. Saya dari kota Purbalingga, Jawa Tengah. Ana mutakharrijun, ya, atau ana mutakharrij. Ya, di sini ana mutakharrij. Kharij ini artinya lulusan ya. Ana mutakharrij min Jami'ah Jenderal Sudirman, Purwokerto. Ya. Kemudian ana talibun. Nah, ini jadid ini diganti saja ya. Diganti kalau S2 berarti bahasa Arabnya apa S2 bahasa Arabnya? Magister ya. Magister. Kemudian kalau S3 apa bahasa Arabnya S3? Doktor. Ya, doktorah ya. Ya, doktorah. Ya, jadi diganti nanti ana talib. Kalau S2 berarti ana talib magister. Kalau S3 berarti ana talib doktorah bi Jami'atil Maliki Fahad lil Petrol wal Ma'adin. Nah, jadi bahasa Arabnya KPUPM ini ya. Ini kita kenalkan supaya nanti antum jangan sampai sudah setahun nanti gak tahu ya bahasa Arabnya KPUPM apa. Bi Jami'atil Malik Fahad lil Petrol wal Ma'adin. Ya. Jami'atil Malik Fahad lil Petrol, petrol itu apa? Petroleum ya. Wal Ma'adin, Ma'adin itu ya, Ma'adin itu tambang-tambang ya. Minerals ya, minerals. Ma'adin. Untuk jamak ya. Baik. Kemudian jelas ya, ana talib magister misal, ana talib magister bi Jami'atil Malik Fahad lil Petrol wal Ma'adin wa takhassusi. Nah, ini ya. Wa takhassusi ya, saya contoh wa takhassusi idaratul a'mal. Ya. Idaratul a'mal. Ya, nanti misal jurusannya apa? Computer science misal. Takhassusi handasatul hasib ya. Computer engineering ya, handasatul hasib ya. Kemudian ya ini takhassus yaitu jurusan ya. Takhassus ini jurusan. Kemudian terakhir penutupnya tasyarraftu biliqaikum. Ya, ini insyaallah mudah ya. Karena masih sederhana. Bisa kita coba? Bismillah Ustaz. Ya, nggak apa-apa dibaca pelan-pelan ya. Karena kita pemula nggak masalah ya. Dibaca saja pelan-pelan ya. Nanti takhasusnya kita cari tahu bareng-bareng ya. Nama takhasusnya apa? Bahasa Arabnya. Baik, dari yang datang pertama dulu tadi, kalau nggak salah siapa ya? Siapa yang tadi datang? Ya. Rima ya, Rima, silakan. Rima. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana
Ismi Rima Dinta Dewi Astuti. Ana min Madinah Lok Semawe Aceh. Hmm. Ana mutakharrijun min Jamaah Politeknik Negeri Lok Semawe. Ya. Boleh digeser ke sini sedikit Ustaz? Gimana? Ini slide-nya Ana talibun jadi magister. Ya. Ana talibun doktorah Ya, doktora. bijamiatil Malik Fahad lil Bitrul wal Ma'adin Hmm. wa takhassusi chemical engineering. Chemical engineering. Chemical engineering apa ya? Sebentar, coba chemical engineering saya tulis di sini. Al-Handasat Al-Kimiyahiyah. Handasah ya. Handasah itu engineering. Kimiaiyah ya. Kimiaiyah tulisannya gimana ya? Handasah ya, kimiaiyah ya. Kayak gini ya. Kimia ya gitu ya. Kimia. Ya, seperti ini kurang lebih. Handasah ya. Bahasa Arabnya handasah kimia iya ya. Kimia iya, handasah kimia ya. Ya, handasah kimia iya. Ya, silakan coba diulangi tadi, Mbak Rima. Wa takhassusi. Wa takhassusi handasah kimia. Iya. Ya. Tasyaraftu biliqaikum. Ya, tasyarraftu biliqaikum ya. Masya Allah, bagus. Barakallahu fiik. Ya, jazakillah khair. Ya, jadi tadi Mbak Rima dari Aceh ya. Iya, Ustaz. S3 Chemical Engineering. Oke. Sebentar. Terima kasih. Kemudian selanjutnya yang datang kedua Saya, siapa Ustaz. tadi? Ya, Saya, Ustaz. silakan. Siapa nih? Ya. Hamdani. Hamdani ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ismi Muhammad Hamdani. Ana min Madinati Bogor. Ana mutakharrijun min Jami'ati Universitas Bina Nusantara. Ya. Ana talibun doktorah bijami'atil Malik Fahad lil bitrul wal ma'adin wa takhassasu handasatul hasib wa Watakhasus. takhassus handasatul hasib computer engineering. Ya. Tasyaraftu biliqaikum. Ya. Barakallahu fiik. Bagus, Masya Allah. Handasatul hasib ya. Hasib Ya. ya Ustaz ya. Hasib, betul ya. Hasib ba ya. Hasib apa hasib? Haknya panjang. Hasib. Hasib. Ya, handasatul hasib. Ya. Barakallahu Ustaz. Wafiq warakallah. Computer engineering. Doktorah ya. Kalau Doktorah. magister, doktorah. Doktorah, insyaallah. Oh iya, ada satu yang kurang ya. Saya baru kepikiran ya. Saya tambahkan ya.
Tambahkan 1 poin lagi setelah takhusus lah. Tambahkan kalau sudah menikah ya apa? Kita bilangnya ana mutazawwij ya. Mutazawwij. Ya, ana mutazawwijun. Ya. Kemudian kalau masih jomblo ya Syukron. apa? Ana azab ya. Ana azabun ya. Atau ana azab juga boleh. Ana azab. Ana mutazawwij berarti saya sudah menikah. Ana azab berarti saya belum menikah. Saya jomblo ya. Ya, tambahkan ya nanti ya setelah takhusus. Ana mutazawwij kalau sudah menikah boleh ditambahkan misalnya Indi salah satu aulad misalnya. Saya punya 3 anak ya, tapi sunnah aja ya. Penting ana mutazawwij atau ana azab untuk yang masih jomblo. Baik. Mas Hamdari dari Bogor S3 komputer engineering ya. Iya, Ustaz. Kemudian siapa yang datang setelah Mas Hamdani? Isra kayak tadi. Isra ya, silakan Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ana ismi Isradili Izati, ana min Madinatul Politeknik Negeri Semarang Aceh. Ana mutaharriju min ana thalibul jadid ana thalibul doktora mubaharatan fil adasat alkimia malikul fadil libitruril wa ma'adi. Tadi apa jurusannya? Chemical Engineering Al-Hadasat Al-Kimiai. Ya, Handasa Kimiaiyah. Ya, kimiaiyah. Watahasusi Handasat Kimiaiyah. Ana azab tasyarraftu biliqaikum. Ya, Masya Allah. Ini doktorah juga ya? Ya, nah azab. Ya, doktorah juga. Panggilannya Isra ya? Atau Adel. Adel ya? Adel. Ya. Dari Aceh juga. Ya, Jurusannya S3 Chemical Handasat. Engineering. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya. Ya, Najah. Siapa? Aku ya. Najah ya, silakan Najah. Ya. Ana ismi Nafa. Ana min Madinati Tangerang Selatan. Ana mutakhallijun. Nafa. Ya, Nafa. Panggilannya. Najah Nafa. Fadilah Putri. Nafa. Ana min Madinati Tangerang Selatan. Ana mutakhallijun min jami'atin Universitas Indonesia. Ana talibun doktorah bi Jami'atil Malik Fadil Bitrul wal Ma'adin wa takhassusi bioengineering.
Tasyarraftu biliqaikum. Ya, syarraftu biliqaikum. Anti mutazawijah wala azabah? Ana azab. Azab. Tamam. Ya tadi kayak bioengineering ya. Bioengineering itu apa bahasa Arabnya? Handasah al-biologiyah ya mungkin ya. Bioengineering saja nggak apa-apa. Tapi Nafa S3 bioengineering. Berarti ini di fakultas apa ya? Kalau di KFUM? Handasah. Masuk Handasah kimia. kimia ya. Nah, Kemudian selanjutnya satu. yang belum Fatur ya? Fatur ya, silakan Fatur. Baik, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ana warahmatullahi wabarakatuh. ismi Fathur Rahman. Ana minal Madinatil Banda Aceh. Ana mutakharij min jami'ati New South Wales fil Madinatil Sydney. Ana talibun دكتور بجامعة الملك الفهد للبترول والمعادن وتخصص في دكتور الهندسة الكهربائية electrical engineering. أنا متزوج وعندي ابنتان. تشرفت بلقائكم. شكرا كثيرا. Ibnatan, Masya Allah. Ibnatan, 2 anak perempuan ya? Ya. Allah. Insyaallah fi al-fasl qadim sata'ti ma'a ailatik insyaallah. Ma'a zaujah wa banat insyaallah ya. Insyaallah semester depan bawa keluarga ya Pak, insyaallah ya Pak. Insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Dari New South Wales ya tadi ya. UNSW ya berarti ya? S2 ya. Iya, UNSW. Allah, barakallah. Jauh-jauh dari Australia nih beliau, Masya Allah. Baik. Dan selanjutnya. Yang belum. Sepertinya saya Ustadz. Ya, Farah silakan. Ya, maaf ya Ustadz ya, saya belum bisa sama sekali bahasa Arab, jadi tadi juga datangnya telat, jadi mohon dibantu juga untuk pronunciation ya Ustadz ya. Ya, pelan-pelan aja baca. Oke. Ina ismi Farah, ana min Madinatil Surabaya, ana mutakharrijun min Jami'ati Institut Teknologi Surabaya, ana tolibun jadidun bajami'atil Maliki Fahad lil bitru liwal ma'adin. Wa takhassusi ana tolibu magister bajami'atil Maliki Fahdin lil bitru liwal ma'adin. Wa takhassusi business school tasyarraftu biliqaikum. Ana ايش تخصص يعني business school في تسويق في إدارة مانجمنت تسويق ماركتينج manajemen Ustadz. ya manajemen idaratul a'mal ya idaratul a'mal atau idarah manajemen Manajemen wa takhassusi terus gimana Ustadz? takhassusi al-idarah itu takhassusi al-idarah Wa takhassusi al-idarah. ya Tasyarraftu biliqaikum ana azab. biliqaikum ya anti azabah
Baik. Ya, jadi manajemen idarah ya. Al-idarah manajemen. Difarah dari mana tadi kotanya? Asal kotanya? Surabaya, Ustadz. Surabaya. Nanti di ITS ngambil itu juga, manajemen juga atau teknik? Oh, teknik, Ustadz. Oh, ya. S2 manajemen. Oke, kemudian selanjutnya yang belum, Saya, Ustadz. ya Indira, silakan. Ana ismi Indira, ana min Madinati Berau, ana mutakharriju min Jami'ah Jember University, Hmm. ana di Jami'atil Malik al-Fahad til Bitrol wal Ma'adin. Wa takhassusi Operation Management. Ana adzab tasyarraftu bilaqaikum. Ya, operation management. Apa bahasa Arabnya? Ya nanti dicari ya. Belum kepikiran ya. Operation. Belum sempat nyari tadi Ustaz. Manajemen idarah ya, idarah. Operation nanti cari ya. Manajemen idarah. Mungkin saya pakai idarah itu aja juga. Paham. Ya. Indira dari Berau. S2. Oh, iya. Operation. S2 bersama Mbak Farah. Tuh departemen. Satu apartemen ya. Satu kamar Baik. juga Ustaz. Oh ya, satu kamar juga. Masya Allah. Kemudian selanjutnya ada yang belum? Atau sudah semua ini? Saya belum. Sepertinya saya yang terakhir masuk itu Ustaz. Oh, ada Mbak Saya Rika. Siapa yang belum? Rika ya. ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ismi Rika Anissa. Ana min Madinati Luksemawe Aceh. Ana mutakhariju min Jami'ati Politeknik Negeri Luksemawe. Ana talibu jadidun bi Jami'atil Malikil Fahdi lil Bitruli wal Ma'adin. Wa takhassusi Business School Finance. Ana ngezab. Finance, apa bahasa Arab? Finance bahasa Arabnya al-maliyah ya. Al-maliyah. Ya, al-maliyah. Takhasusi al-maliyah. Finance. Takhasusi al-maliyah. Wa takhassusi al-maliyah. Ya. Baik. Ya, sudah semua ya? Ya, sudah semua. Alhamdulillah. Jadi di sini ada 8 ya. Rima, Hamdani, Adil, Nafa, Fatur Rahman, Farah, Indira, Rika. Wabinisbah li Masya Allah li binisbah lakum yani atawaqqa annakum ba'dukum mudarrisun yani mudarrisul jami'ah alaysa kadzalik. Dari melihat background teman-teman di sini ya sepertinya saya menyangka kalau sebagai teman-teman ini dosen ya, betul enggak? Saya dosen. Saya Ustaz. Siapa di sini? Dosen siapa nih? Siapa aja di sini dosen? Saya nggak dosen juga, saya dari BRIN. Oh, Pak Hamdani dari BRIN ya?
Febrin sama ngajar juga ada. Kemudian siapa lagi? Saya Ustadz Fatur Rahman. Rahman. Dari mana, Pak? Dosennya di Aceh Ustadz, Universitas Syah Kuala. Oh, para Pak Andri ya? Oh iya benar. Masya Allah. Kemudian siapa lagi? Masih. Sudah dua saja, Pak Hamdani sama Pak Fatur Rahman. Nah, Ustaz. Mbak Rima, Adil sama Nafa, dosen juga atau bukan? Alah, karena balik. Baru sempat Oh. PKWT doang. Ya, Ustaz. Masya Allah. Baik. Baik, kemudian perkenalan sudah ya. Alhamdulillah. Ini ba'dukum ini al-mudarrisun wa ba'dukum tullab ya. Baik, sekarang kita mau menjelaskan tentang, jadi di sini ada dua macam bahasa Arab ya. Kelihatan ya di search ini ya. Jadi ada dua macam bahasa Arab. Yang pertama fusha ya. Fusha ini bahasa Arab, ya mungkin juga Antum sudah tahu, ini bahasa Arab formal atau resmi ya. Ini juga bahasa Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian yang kedua ada Amiyah. Bahasa Arab ada Amiyah. Amiyah ini bahasa Arab apa? Berarti silakan dengan Non formal. non formal. Ya non formal ya, supaya mudah ya. Non formal. Ya, non formal. Yang digunakan ya pada percakapan keseharian ya. Ya. Jadi ada fusha, ada amiyah. Ya. Untuk fusha ini bahasa resmi dan bahasa yang dipakai di semua ya orang Arab ya dan negara Arab. Ya, secara resmi ya bahasa persatuan lah ya. Ya kita tahu di sini Arab Saudi ini termasuk salah satu negara Arab, dan ada juga orang-orangnya disebut juga orang Arab. Nah, dia ada Mesir, ada Yaman, ada Sudan, ya, Palestina, kemudian Irak, ya, kemudian mana lagi, Yordania, ya, negara-negara Teluk juga Qatar, UAE, ya, Bahrain. Nah, ini semua negara-negara Arab, termasuk juga Aljazair atau Algeria dan Maroko. Ya. Mereka semua ya di forum-forum resmi ya di situasi formal menggunakan bahasa Arab Fusha. Ya. Kemudian yang kedua Amiyah. Amiyah ini yang ya bahasa tidak resminya. Dan ini macam-macam ya. Semua daerah punya model amiyahnya masing-masing. Ya. Amiyah Khalij, ya Amiyah Khalij berarti Khalij istilahnya adalah untuk negara GCC ya. Arab Saudi, Qatar, Oman, ya UAE, Bahrain, Kuwait. Nah, ini berbeda dengan bahasa amiyahnya Mesir misal atau Maroko. Beda juga dengan Sudan ya. Nah, istilahnya ini dialek lah ya. Kita bahasakan ini adalah dialek.
dialek. Ya. Contohnya gimana? Kita kasih contoh lah supaya lebih mudah. Ya. Contohnya, kalau fusha, contohnya misal, fusha kita mengatakan tanya kabar misalnya. Gimana cara tanya kabar dengan bahasa Arab yang fusha? Ahlan wa sahlan, enggak? Ya, ahlan wa sahlan. Ya, kaifa Lalu, halukum ya. ya, Kaifa halukum. Artinya apa kabarmu? hafal. Ya, kaifa halukum apa kabarmu? Jawabnya apa? Ana bi khairin. Ana bi khairin. Saya baik. Ini di bahasa fusha. Kemudian kalau di amiyah bagaimana? Apakah sama? Mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Nah. Dan ungkapannya banyak ya. Saya contohkan di sini misal ya di tempat kita saja ya di Arab Saudi ya. Bagaimana orang menanyakan kabar selain dengan ungkapan kaifa halukum. Ini ungkapan fusha ya. Boleh juga dengan ungkapan amiyah misal contohnya ada beberapa ya. Misal kita contohkan seperti ini. Pakai kata shu ya. Ya. Shu akhbarukum. Nah, ini ungkapan amiyah ya. Shu akhbarukum. Atau ya misalnya aish launak ya. Aish launak ya. Ya, boleh catat boleh ya. Aish launak. Artinya sama. Apa kabarnya? Apa kabarmu? Shu akhbarukum, aish launak ya. Aish launak, shu akhbarukum. Nah, ini ungkapan dengan bahasa amiyah ya. Jelas ya sampai sini ya? Absyak launak, Ustaz. Kenapa? Syuh ahbarukum absyah launak. Ya, aish launak. Aish ini. Oh, Aish. Ya, aish. Aish. Nah, jadi di sini biasa kalau mau mengungkapkan, mau tanya ini apa ya? Ini apa? Kita ungkapnya pakai aish. Aish hada. Ya, aish hada, aish hadi. Ya, aish launak. Itu artinya apa kabarmu? Ya. Baru pernah dengar ya? Ya. Saya juga baru pernah dengar ketika sampai di sini ya. Sebelumnya saya nggak belajar seperti ini. Nggak tahu ya. Amiyah. Baik, jadi ini dua macam bahasa Arab. Ya, fusha amiyah. Ya, kemudian mana yang kita pelajari di kelas bahasa Arab ini? Yang jelas kita pelajari yang ya paling penting yaitu fusha ya. Fusha. Adapun amiyah ya kita ya mungkin kasih dikit-dikit lah ya. Bisa kasih dikit-dikit. Kenapa nggak kita prioritaskan? Karena sebetulnya amiyah itu mudah ya. Karena amiyah itu adalah turunan atau bentuk penyederhanaan dari fusha. Itu. Ya, jadi amiyah adalah turunan atau bentuk penyederhanaan dari bahasa fusha. Ya. Dan nanti lebih lebih efektifnya adalah ketika dipraktekkan langsung ya. Tidak dipelajari secara teoritis gitu. Ya. Tidak dipelajari secara teoritis, tapi lebih ke ketika kita berinteraksi langsung dengan orang Arab, kemudian mereka ngomong dengan amiyah misal, nah kita tirukan. Ya, kita dengar dan kita tirukan. Dan itu mudah ya, dan itu mudah. Sedangkan kalau fusha, nah ini yang
tentu lebih penting dan apa ya, yang ada kaidahnya ya, yang ada kaidahnya. Kalau amiyah nggak ada kaidahnya ya, amiyah tidak ada kaidahnya. Yang penting selama orang Arab, orang Saudi ngomongnya begitu ya kita ngomong begitu juga ya. Tapi kalau fusha itu ada kaidah-kaidahnya. Baik, sampai sini dulu, ada yang tanyakan, silakan. Ustaz mau nanya, Ustaz. Ya, silakan. Yang tadi kan Aisyah launak itu artinya apa kabarmu? Kalau yang syu akhbarukum itu artinya apa kabarmu juga atau jawabannya? Saya baik. Pak, sama Pak. Oh, sama. Artinya sama ya, apa kabarmu? Ya, jawabannya juga sama, boleh ana bi khair ya. Baik. Ustaz, Ya, silakan. kalau mau bilangnya kaifa akhbarakum, boleh gitu, Ustaz? Boleh. Ya. Fusha itu. Kaifa akhbarukum, boleh fusha. Kaifa akhbarukum, kaifa halukum, ya boleh. Tapi kalau misal perempuan, kaifa akhbaruki atau laki-laki ka gitu Kak, Ustaz ada ininya? Iya, ada kaidahnya betul. Kalau laki-laki pakai ka, kalau perempuan pakai ki. Ya, ya. Baik, Ustaz. Nanti insya Allah akan kita pelajari itu ya. Atau mungkin sebagian antum sudah pernah mempelajarinya. Ya, ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke poin ketiga dan keempat ya. Baik. Teman-teman semua, rahimani wa rahimakumullah. Ya, barakallahu fikum. Ya, poin yang ketiga, yaitu kenapa kita mempelajari bahasa Arab. Ya, tentu ini penting ya. Supaya kita semangat dan istiqomah dalam pelajari bahasa Arab. Meskipun cuma 1 pekan sekali ya. Gak apa-apa, 1 pekan sekali asal istiqomah ya. Insya Allah kita bisa mengambil manfaat darinya. Yang pertama, bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran dan hadis. Ya, tentu bahasa Arab fusha. Ya. Maka kalau dia dikatakan bahasa Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Jelas ya, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Ya, supaya kalian bisa memahaminya. Ya, dan juga bahasa Nabi kita Muhammad SAW, bahasa hadis-hadis beliau. Ya, maka kita sebagai seorang Muslim, ya mau nggak mau, ya suka tidak suka, harus belajar bahasa Arab. Ya, bahkan harus menguasai bahasa Arab supaya minimal ya doa-doa kita ketika sholat ya atau doa-doa keseharian kita, ya, bacaan Al-Quran yang kita dengar maupun kita baca, kita bisa memahaminya secara global. Itu paling minimal ya, paling minimal. Syukur-syukur bisa paham ya secara mendalam ya. Dan tidak bisa kita memahami agama ini atau Al-Quran atau doa-doa tersebut, hadis-hadis secara mendalam dan komprehensif kecuali dengan perantara bahasa Arab, kecuali dengan menguasai bahasa Arab. Kemudian yang kedua, bahasa Arab bahasa yang paling luas, jelas ya. Kosakatanya kaya ya, dikatakan paling banyak ya kosakatanya bahasa Arab ini dibanding bahasa-bahasa lainnya. Kemudian dia fleksibel ya. Ini ada hubungannya juga dengan kejelasannya ya. Maka bahasa Arab ini fleksibel ya, ini sering saya sampaikan ya. Jadi susunannya itu mau dibolak-balik itu bisa ya, susunannya dibolak-balik itu bisa. Berbeda dengan contoh misal bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan misal aku makan roti ya, maka sunanya subjek, predikat, objek ya. Kita pelajari. Aku makan roti. Kalau kita balik roti makan aku ya,
maknanya jadi berbeda kan? Maknanya jadi berbeda dan itu nggak tepat. Tapi kalau bahasa Arab, aku makan roti, misal kita katakan dengan akal tuh, ya bahasa Arabnya aku makan roti, akal tuh khubzan ya. Apa? Akal tuh khubzan. Aku makan roti. Nah, ini bisa dibalik. Ya, boleh dibolak-balik. Ya, terserah kita. Boleh seperti ini, akal tuh khubzan, boleh khubzannya di depan. Ya. Khubzan akal tuhu ya. Boleh. Ya. Ya. Jadi ini dengan dengan makna yang sama, saya makan roti, ini susunannya bisa dibolak-balik. Ya. Susunannya bisa dibolak-balik ya dengan makna yang sama. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa. Misal rotinya taruh di depan, maka maknanya sudah berbeda. Ya. Baik. Ini jadi bahasanya itu fleksibel ya. Jelas ya, lugas. Kosakatanya kaya. Kemudian bahasa Arab termasuk bahasa 5 besar dunia. Ya. Ada Inggris, Mandarin, India, Hindi, Spanyol, dan Arab. Ya, kemudian alasan terakhir ya supaya kita mudah dalam menjalani kehidupan kita di sini ya, terutama di Arab Saudi, di mana mau tidak mau kita akan berinteraksi dengan warga lokal ya. Betul tidak? Ya, mungkin di kampus ya jarang. Ya jarang. Tapi kalau di luar kampus ya tentu kita akan sering berinteraksi dengan orang-orang Arab. Ya, kemudian yang keempat. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu, poin yang ketiga ini. Belum ada, Ustadz. Mas ya. Ya. Kemudian yang keempat, terakhir, yang mau saya sampaikan di sini adalah kunci sukses belajar bahasa Arab. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi dikatakan bahasa ini adalah bahasa yang mulia karena bahasa Al-Quran. Ya, maka mempelajarinya bernilai pahala. Ya, jadi kita nge-zoom, kita Teams di sini ini berpahala insya Allah ketika kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, kemudian yang kedua, rutin hadir ya. Ini penting. Ya, kalau hadirnya pas pertemuan pertama doang atau pertemuan kedua, ya kurang bisa mendapatkan manfaat. Tapi harus rutin hadir terus ya. Meskipun nanti materinya sulit, ya nggak paham-paham, tetap hadir saja ya. Tetap hadir saja, istiqomah. Kemudian yang ketiga, rajin mencatat dan menghafal ya. Antum insya Allah sudah paham karena antum juga para dokter, ya bahkan lebih paham tentunya tentang tips-tips belajar. Ya, dalam bahasa Arab harus menghafal ya, tidak boleh tidak menghafal. Kemudian yang keempat, praktek. Nah ini, ya praktek. Maka saya kasih tips di sini ya, kalau saya sendiri ya, teman-teman mungkin punya tips yang lainnya, boleh juga diterapkan. Kalau saya sendiri, saya praktek ya bahasa Arab ya dengan teman-teman saya di kampus. Jadi saya bagi, ketika saya berinteraksi dengan orang-orang di business school ya, teman-teman saya di business school, saya bicara bahasa Inggris ya. Tapi kalau saya berinteraksi dengan teman-teman, terutama orang Arab, baik itu dari Sudan, Arab Saudi, maupun negara lainnya, negara Arab, yang ada di dorm, ya, yang ada di masjid misal, ya, yang kita sering bertemu di masjid, ya, saya ngomongnya pakai bahasa Arab. Nah, jadi saya bagi dua itu, supaya bahasa Inggris saya dipraktekkan, ya, dan bahasa Arab saya juga bisa saya praktekkan. Ya. Ya tentu banyak cara yang lain. Intinya praktek. Ya, intinya praktek, pilih salah satu atau dua teman yang bisa bahasa Arab, kemudian
praktekkan rutin setiap hari ya. Setiap hari usahakan ya kita berusaha berbicara dengan bahasa Arab ya. Karena ini kuncinya, kalau sudah belajar tapi nggak dipraktekkan ya nanti nggak melekat ya dan cepat lupa. Kemudian yang terakhir menjadikan bahasa Arab sebagai prioritas kita ya. Nah, kita adalah orang muslim ya dan muslimah. Tentunya tadi bahasa Arab itu penting ya bagi kehidupan kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau Ustadz. untuk memperkaya ini Ustaz, memperkaya kosakata atau itu baiknya lihat apa Ustaz? Apakah kalau saya sih kemarin-kemarin belajar pakai Duolingo itu Ustaz. Apakah ada tips lain gitu? Baca buku apa gitu atau apa? Ya, untuk memperkaya kosakata ya sekarang sudah ada Duolingo seperti itu bagus ya. Bagus. Ya silakan dilanjutkan saja. Yang penting tadi setelah belajar di Duolingo coba dipraktekkan gitu ya. Dipraktekkan dengan teman tadi. Dengan teman ya. Kemudian kalau tips lain mungkin ya sering baca ya. Sering baca kitab atau tulisan-tulisan Arab ya. Tapi itu nanti ya. Itu nanti kalau kita sudah menguasai kaidah-kaidah cara membaca tulisan Arab gundul ya. Itu nanti. Yang jelas ikuti saja kelas ini ya, atau misal mau ikut kelas bahasa Arab lain silakan yang ada di luar ya. Manfaatkan waktu ya. Minimal sekali adalah kita bisa sebetulnya ya, kalau kita posisikan diri kita sebagai muslim, maka minimal sekali adalah kita bisa paham ya, bisa paham apa yang kita baca. Ya itu dulu. Ya, kemudian kalau itu sudah bisa, baru kemampuan berbicara ya, dalam berbicara dan menulis ya. Tapi yang paling pentingnya adalah kita bisa membaca dan memahami teks ya, teks-teks Arab gitu. Mungkin itu Pak ya. Jadi diteruskan saja Duolingo-nya, atau misal YouTube ya, sekarang juga banyak ya YouTube. Ya, antum tinggal cari percakapan-percakapan bahasa Arab, kemudian ya dipraktekkan. Ya, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, silakan. Salam Ustadz, izin menanyakan mengenai praktis bahasa Arab. Kita ini kan belajar fusha Ustadz. Terus yang terjadi di lapangan tuh kan kayaknya conversation amiyah. Ya. Nah itu kayak jadi challenge juga karena kita belajar fusha tapi yang praktis di lapangan amiyah, itu gimana caranya ya? Supaya gimana Ustaz? Kita belajarnya fusha tapi praktisnya amiyah ya, betul. Jadi gini, tetap kita praktekannya fusha ya, teman-teman sekalian. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Prakteknya adalah fusha. Ya. Kalau kita tadi sekali lagi, kalau kita ada teman, memang teman Indonesia atau teman yang sudah bisa bahasa Arab atau orang Arab ya, yang dia mau diajak praktek belajar bersama ya, setiap hari misal 5 menit atau 10 menit ngomong pakai bahasa Arab, ya, itu bagus, dan prakteknya fusha ya, prakteknya fusha. Kemudian kalau kita mau coba praktekkan ke orang-orang di sekitar ya kita ya, misal kita lagi pergi pakai taksi, kemudian supirnya, di sini taksi supirnya orang Arab semua ya rata-rata ya, kalau Uber ya, kalau Uber dan Karim itu pasti orang Arab supirnya, orang Saudi maksudnya. Nah, kita juga bisa praktekkan itu ya. Jadi fusha dulu, kuasai fusha dulu ya. Kalau fusha kita sudah lancar,
untuk ngomong amiyah itu insya Allah mudah. Untuk ngomong amiyah itu insya Allah mudah. Karena amiyah itu versi simpelnya. Kalau kita kuasai amiyah dulu, nah, sulit ya. Bisa jadi kita nggak bisa fusha. Ya, tapi kalau orang sudah bisa fusha, udah jago fusha ini, amiyah itu easy ya. Soalnya dia di amiyah nggak ada harokatnya harus dibaca seperti apa, nggak ada ya. Penting ngomong aja. Susunannya salah pun ya nggak masalah, amiyah. Ya. Tapi kalau bahasa Arab yang benar, yang sesuai, fusha, nah ini yang harus kita prioritaskan dan kita kuasai. Nah, nanti prakteknya ketika ketemu sopir tadi atau orang-orang di luar sana, orang Arab, tetap fusha saja. Nah, reaksinya bagaimana? Reaksinya, ya Ana dapati selama kurang lebih 2 tahun di sini ya, sebagian dari mereka mau, ya, bahkan senang sekali, ikhwah sekalian. Begitu kita ngomong, kaifahalukum ana min Indonesia, ana talib jamiatul Betrol, kita pakai bahasa fusha. Mereka senang ya, Masya Allah, kamu bisa ngomong bahasa Arab, Masya Allah, fusha. Dan mereka akan meladeni dengan fusha juga. Ya, sebagian besar seperti itu yang Ana perhatikan ya. Mereka senang, merasa takjub, bahwa kamu belajar di mana, gitu. Nah, mereka mulailah ya merubah gaya bicaranya menjadi bahasa fusha. Nah, gitu. Ya, meskipun ada sebagian kecil juga yang ya kita udah ngomong fusha tapi dia tetap balasnya pakai amiyah. Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa, berarti ya ambil manfaatnya, berarti saya serap saja kosakata amiyahnya gitu. Ya, pelan-pelan. Ya, demikian. Jadi nggak masalah, Mas, ya. Meskipun ada kontradiksi seperti tadi, kita belajarnya fusha tapi prakteknya amiyah, tetap kita praktekkan fusha saja. Karena orang-orang Arab pun di sini ya, mereka ya mau meladeni kita dengan bahasa fusha. Bahkan justru mereka senang. Ya, jelas ya? Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau ada jelas ya insya Allah ya. Dan untuk waktunya seperti ini ya. Ya, ada pertanyaan silakan. Cukup? Cukup Ustadz, sudah. Ya, jadi untuk waktunya insya Allah Kamis pagi seperti ini. Kira-kira teman-teman gimana? Keberatan nggak? Kamis pagi ya. Tidak, Saya Ustadz, rasa insya Allah. ada kuliah ya, saya rasa ya. Mungkin pagi mungkin yang lab ke lab ya gitu ya, tapi kuliah nggak ada biasanya Kamis. Jadi ya diminta waktunya sebentar di habis subuh ini setiap Kamis ya, untuk kita belajar bersama. Ya. Nanti misal siang atau paginya tuh mau lab silakan ya. Ya, untuk waktunya seperti ini. Kemudian untuk kitab yang akan kita pelajari, insya Allah nanti saya share di grup. Ya, nama kitabnya Durusul Lughah Al-Arabiyyah Ghairi Natiqina Biha. Ya. Sebetulnya kitab ini efektifnya dipelajarin minimal sepekan 3 kali ya. Ya, saya alhamdulillah kemarin sudah menyelesaikan dengan teman-teman WNI di sini, ya, WNI Arab Saudi, online juga ya. Ada yang dari Mekah, ada yang dari Madinah, ya, Riyadh. Kita selesaikan kitab tersebut jilid 1 selama mungkin 4 bulan. Ya. Tapi sepekan 3 kali ya. Adapun ini kita bisanya hanya sepekan sekali ya. Nggak apa-apa ya, yang penting istiqomah. Ya. Semoga bisa ada manfaatnya insya Allah ta'ala. Ya, demikian mungkin ikhwah sekalian ya. Para dokter, ya, para tulab. Pertemuan kita kali ini ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan dengan waktu yang sama. Terima kasih atas kehadirannya semua. Jazakumullah khairan ala hudurikum wa istima'ikum fi hadzal liqa. Insyaallah sanwasil fi al-usbu' al-qadim insyaallah taala. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih wabarakatuh. Terima Ustaz. kasih Ustaz.